selalu bercerita tentang anak-anak Nabi Yakub, anak-anak Nabi Ibrahim, anak-anak Nabi Ishak. Ini hadir di depan kita hari ini. Ini yang sering kita ceritakan itu di sini. Yaitu anak dari Ibrahim, kemudian Ismail dari istrinya Hajar Al-Kibtiyah Al-Misriyah. Ini keturunan yang di depan kita ini. Muhammad Banat namanya. Dari situ datangnya. Kalau kita, kata sebagian pakar, dari istri Ibrahim yang ketiga, namanya Al-Qunturah, boleh juga Al-Qunturah Al-Kan'aniyah. Dari situ kita, kata sebagian pakar. Kalau dari yang pertama itu namanya Saroh, dari situ nanti lahir Ishak, kemudian Yakub. Jadi sebenarnya Bani Israel itu bersaudara dengan Bani Ismail, dua-dua anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ayahanda saya Ustaz Dr. Haji Maradua Simanjuntak. Kemudian yang saya muliakan tamu kita spesial dari Palestina, barusan saya tanya-tanya, namanya Muhammad Banat. Pakai bahasa Mandailing saya tanya tadi. Alhamdulillah beliau bisa bahasa Mandailing. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sahabat-sahabat dari Waras. Saya baru baca tadi. Mohon maaf, lupa pula kepanjangannya. Warung Amal Soleh. Insyaallah. Alhamdulillah. Selamat datang di Masjid Al-Anwar. Para tim, mudah-mudahan subuh hari ini menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua, terutama pikiran kita terarah ke satu tempat, yaitu di Palestina. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, dan mohon izin kepada Bapak Maratua, ayahanda saya, untuk berbicara tentang masalah ini sekitar 30 menit. Sebenarnya tak sempat 30 menit. Karena kalau dibuka pun surah Al-Baqarah yang hampir 3 juz itu ceritanya memang cerita Bani Israel, keluarga beliau ini. Itu ceritanya. Yang mengaji tafsir di Masjid Al-Anwar tentu tahu itu. Setiap malam Rabu di sini berputar-putar di situ saja, sehingga tidak sempat dibicarakan. Saya pernah tanyakan itu pada rekan saya penulis tafsir, kenapa bisa begitu? Banyak kali cerita Bani Israel. Jawabannya, memang itulah secara umum karakter manusia itu. Itulah dia. Kalau tidak Yahudi, Nasrani. Kalau tidak Yahudi, Nasrani. Kalau tidak Yahudi, Nasrani. Astazin ya akhi, katakanlah bil wal Indonesia, la bil Arabiyah. La ba'sa. Idzan bi Injiliziyah, hal tastakalla bil Injiliziyah? Nah. Jadi saya akan ambil beberapa hal yang berkaitan dengan Bani Israel itu. Bapak Ibu boleh lihat di surah Al-Maidah juz 6 ayat ke-20 sampai dengan ayat ke-26. Nah, di situ ada ceritanya sedikit. Tapi sebelum itu kita lihat dulu bagaimana sebenarnya asal usul mereka ini awalnya. Sering saya sampaikan di masjid ini, terutama di pengajian-pengajian terakhir, karena mau habis juz 1 itu, waktu menafsirkan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu bercerita tentang anak-anak Nabi Yakub, anak-anak Nabi Ibrahim, anak-anak Nabi Ishak. Ini hadir di depan kita hari ini. Ini yang sering kita ceritakan itu di sini. Yaitu anak dari Ibrahim, kemudian Ismail dari istrinya Hajar Al-Kibtiyah Al-Misriyah.
Ini keturunan yang di depan kita ini. Muhammad Banat namanya. Dari situ datangnya. Kalau kita, kata sebagian pakar, dari istri Ibrahim yang ketiga, namanya Al-Qunturah, boleh juga Al-Qunturah Al-Kan'aniyah. Dari situ kita, kata sebagian pakar. Kalau dari yang pertama itu namanya Saroh, dari situ nanti lahir Ishak, kemudian Yakub. Jadi sebenarnya Bani Israel itu bersaudara dengan Bani Ismail, dua-dua anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada guyonan-guyonan, biarpun saya kurang setuju dengan itu. Kenapa itu Bani Israel terus berkelahi dengan Bani Ismail? Kata orang, itulah dulu Ibrahim lupa menulis bahwa Palestina itu diwariskan kepada siapa? Kepada Bani Israel atau Bani Ismail. Itu dia. Itu guyonan. Ada betulnya sedikit, tapi kurang setuju kita itu. Banyak tidak kita setuju di media sosial, apalagi dia sebut dia lagi memakan darah anak Palestina. Wah, itu luar biasa juga itu. Kalau bisa itu cepat-cepat ditangkap, biar gak rusuh. Saya lihat ramai masalah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah secara garis besar keturunannya. Artinya, sebenarnya Yahudi yang datang ke Palestina itu bersaudara dengan orang Arab yang ada di Palestina. Persaudaraannya itu dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak namanya Ishak dari istri yang pertama. Dari situ nanti lahir Yakub. Yakub punya istri 4. Salah satu nama istrinya Rahel. Dari situ lahir Bunyamin dan Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam sebenarnya di awalnya tinggal di Palestina. Bahasa Al-Qur'annya Al-Ardul Muqaddasah. Tinggal di Palestina dia. Tapi suatu saat saudara-saudaranya disebut dalam Al-Qur'an, dia sebut begini, arsilhu ma'ana ghadan yartaq wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Wahai ayah kami Yakub, utuslah Yusuf ini untuk bermain-main, yal'ab wa yartaq, bersenang-senang bersama kami. Kata ayahnya, saya takut kalian akan melakukan sesuatu kepada dia. Kemudian mereka bilang, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Wahai ayah kami, mengapa kamu merasa tidak nyaman, tidak aman kami bawa Yusuf? Akhirnya Yakub menyerahkan Yusuf untuk dibawa oleh saudara-saudaranya. Kata Al-Qur'an, wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarah. Kemudian mereka jatuhkan Yusuf itu ke dalam sumur. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Kemudian dia diambil sebagian kafilah yang mau menyeberang ke Mesir. Nah, inilah awalnya Bani Israel itu pindah dari Palestina ke Mesir. Dari situ awalnya. Jadi awalnya memang mereka ini ada di Palestina. Bani Israel yang berasal dari istri Saroh itu. Kemudian Yusuf alaihissalam yang dari Palestina tadi dibawa saudaranya menggembala kambing, kemudian dijatuhkan ke dalam sumur, dijual. Kata Al-Qur'an, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dijual dia ke seorang penguasa Mesir. Al-Quran menyebutnya Al-Malik, boleh juga Al-Aziz. Dalam perjanjian lama disebut namanya Potifar. Dalam tafsir disebut namanya Kitfir. Nah, itu raja itu. Nama istrinya Zulaikha, boleh juga Zalikha. Itu istrinya. Kemudian karena Yusuf ini tampan, dirayu. Kata Al-Quran, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Kalau dia tidak melihat burhan, argumentasi alasan dari Tuhan, dua-duanya sama-sama tertarik. Sama-sama tertarik untuk melakukan zina. Nanti bagaimana Yusuf menyikapinya supaya terjaga dari kesucian, baca dalam tafsir Qurtubi, banyak penjelasannya. Intinya Yusuf tidak melakukan zina. Bukan seperti film yang lagi viral itu, ipar adalah maut. Nah, itu lain ceritanya. Bukan yang itu. Kemudian
Karena Yusuf alaihissalam orang yang tampan, baik dan jujur. Disebut dalam Al-Quran, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai raja, jadikanlah aku khazainil ardi, seorang bendaharawan di negara ini. Kalau bahasa Pak Quraisy Shihab, kepala badan logistik, begitu ditulis di tafsir Al-Misbah itu. Mungkin bendahara lah itu. Bendahara di negeri Mesir yang dipimpin saat itu oleh Al-Aziz atau Al-Malik Potifar tadi. Betul, diberi kekuasaan Yusuf alaihissalam. Dia menjadi pengawal makanan badan logistik bendaharawan negara di Mesir. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, terjadi paceklik di Palestina. Susah dapat makan, susah dapat minum. Sehingga saudara-saudaranya yang tinggal 11 orang lagi harus mencari suaka, harus mencari nafkah, harus keluar dari Palestina. Dan mereka pergi ke Mesir. Al-Quran, Yakub berpesan kepada anaknya, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Nanti kalau masuk ke negeri itu, jangan kamu masuk dari satu pintu, tapi menyebarlah dari beberapa pintu. Karena kalau dari satu pintu, nanti kamu kena penyakit ain. Kata Qurtubi begitu. Kenapa? Anak Nabi Yakub itu tampan-tampan. Takut nanti dipelet orang, begitu kira-kira kalau bahasa kitanya. Ada juga yang mengatakan supaya tidak dikenali sebagai penduduk Palestina. Karena kalau menyatu, wajahnya mirip semua nanti. Sehingga menyebar mereka. Yakub bersiasat supaya mereka masuk. Itulah dalil kata sebagian pakar, boleh ada siasat dalam agama ini untuk mencapai kepentingan dan maslahat yang benar. Ucapan Yusuf juga, qala ja'alni ala khazainil ardi, dijadikan sebagian pakar politik sebagai sarana kebolehan untuk menyodorkan diri menjadi pejabat. Itu dalilnya itu. Kalau sifatnya hafizun alim, memelihara amanah dan punya ilmu pengetahuan. Begitu kira-kira. Kemudian Yusuf kenal sama mereka yang 11 itu, tapi mereka tidak kenal. Di situ juga Yusuf bersiasat supaya saudaranya dari istri Rahil tadi tinggal di Mesir, namanya Benyamin. Dia letakkan itu sebuah barang berharga, piala raja, di tempat karung, tempat makanan yang dibawa Benyamin. Sehingga dia bilang, ini pencuri ini saudara kalian, dia harus tinggal di sini. Tinggal saudaranya di situ. Itulah selanjutnya Bapak Ibu. Nanti terakhir Yakub dan istrinya dan semua anaknya yang 11 dibawa ke Mesir. Inilah awalnya Bani Israel itu pindah dari Palestina ke Mesir. Kapan itu Ustaz? Cerita saya ini kurang lebih 4.500 tahun atau 4.000 tahun yang lalu. Ini cerita saya, ini kejadian. Baca di surah Yusuf juz ke-12. Ada di situ ceritanya yang saya bilang tadi itu, mulai dari awal-awal. Itu saya ringkas-ringkas saja. Kalau dibahas panjang cukup waktunya. Begitulah kira-kira. Kemudian setelah Yusuf meninggal, Nabi Yakub meninggal, dipimpin Bani Israel itu ditindas oleh raja baru. Kalau tadi namanya raja-raja soleh Al-Malik, kalau dia raja jahat di Mesir, namanya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar. Mungkin saat sekarang ini boleh disebut Perdana Menteri, boleh disebut Presiden, gelar dia, gelar. Bukan nama seseorang. Makanya Fir'aun itu banyak. Kata sebagian pakar, itu Fir'aun yang ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa. Bukan itu Fir'aun yang mengejar Nabi Musa di laut itu. Bukan itu. Lain. Yang ditarik Nabi Musa itu namanya Ramses I. Yang mati laut itu namanya Ramses II. Namanya bisa macam-macam. Ada yang bilang Ramses. Itu salah satu yang populer namanya. Nah.